Di masa anak-anak belajar di rumah, inilah saatnya Anda melatih tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab? Responsibility berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu responsum dan spondere, yaitu memberikan jawab atau tanggapan atas apa yang dijanjikan. Jadi melatih anak untuk menepati janji sangat penting sekali. Oleh karena itu, Anda pun harus menepati janji. Apakah janji Anda kepada anak-anak ketika Anda berjanji menjadi orang tua bagi anak Anda? Anda bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah knowing and doing. Tahu dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang diharapkan dari orang lain. Apa yang diharapkan dari Tuhan untuk kita lakukan. Jadi tanggung jawab berkaitan dengan kepercayaan. Oleh karena itu, lawan daripada tanggung jawab adalah tidak dapat dipercaya. Bagaimana supaya kita bisa dipercaya? Tentu saja, setiap apa yang kita lakukan mengandung konsekuensi. Satu hari ada seorang anak kecil, dia main bola dan bolanya mengenai kaca dan memecahkan kaca jendela rumah tetangganya. Alhasil, tetangganya ini marah dan ingin minta ganti rugi $12,5 yang waktu itu sama dengan 125 ekor ayam. Anak ini bingung, takut, datang kepada ayahnya. Apa yang harus dia lakukan? Ayahnya mengatakan, kamu harus ganti, pinjam uang ayah $12,5 dan harus kamu bayar selama 1 tahun. Dan anak itu melakukan berbagai pekerjaan ekstra yang akhirnya selama 6 bulan $12,5 lunas dibayar. Siapakah anak itu? Dialah yang menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-40, yaitu Ronald Wilson Reagan. Tanggung jawab itu harus dilatih, mulai dari yang sedikit. Dalam Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, maka ia juga setia pada perkara-perkara yang besar. Jadi ketika perumpamaan talenta, seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Ketika yang memiliki 5 talenta menjadi 10 dan 2 talenta menjadi 4, pujian daripada tuan ini sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ketika melakukan sebuah pekerjaan yang dipercayakan, apa yang dituntut dari pekerjaan itu? Bukan hasil, tetapi bagaimana melakukannya dengan baik dan setia. Jadi pujian ini diberikan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi bagaimana anak diberi kepercayaan dan dilatih mulai dari hal-hal kecil. Nanti kita akan terus menambahkan kepada hal-hal yang besar. Tentu saja ketika seorang anak, dia bertanggung jawab kepada dirinya. Dia bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, dia bisa bangun sendiri, dia bisa belajar sendiri. Bagaimana ketika dia gagal? Tidak apa-apa, namanya juga latihan. Tentu saja ada hal-hal yang Anda harus berikan dia konsekuensi. Ketika anak terlambat bangun, ada konsekuensinya. Anda tidak perlu cepat-cepat ngebut sampai ke sekolah dan kemudian Anda mengatakan kepada kepala sekolah bahwa jalanan macet. Tidak apa-apa dengan konsekuensi yang harus dipikul anak. Karena itu latihan daripada memberikan jawab dari apa yang harus dia tanggung. Jadi kalau Anda masih mengingatkan terus apa yang harus dia lakukan, Anda juga tidak sedang melatihnya. Anda mengingatkan, PR udah dibuat belum? Udah cuci tangan belum? Sebelum makan. Apakah handuk sudah dibawa ke kamar mandi? Pernah satu waktu anak saya makan. Ketika dia makan, saya baru teringat, saya belum mengingatkan dia untuk cuci tangan. Jadi saya bertanya, kamu udah cuci tangan belum? Belum. Kan mami nggak ingetin. Di situ saya baru sadar, selama ini saya selalu mengatakan cuci tangan dulu.
cuci tangan dulu. Jadi saya bertanya, apa yang membuat kamu lupa? Aku tidak lupa. Aku cuma tunggu kapan Mami ingetin. Bagaimana dia ingat untuk mencuci tangan sebelum makan? Sebaiknya ditaruh tulisan di tempat di mana dia duduk. Sudahkah saya mencuci tangan sebelum makan? Ketika dia berkali-kali lupa untuk membawa handuk dan ingat setelah dia mandi, sehingga dia berteriak, "Tolong ambilkan handuk." Mintalah anak Anda membuat di selembar karton besar tempel di depan pintu. Sudahkah saya membawa handuk? Kalau tidak cukup, tentu di balik pintunya lagi Anda bisa menuliskan, "Sudahkah saya dibawa?" Misalnya ada gambar handuk yang lucu, sehingga dia akan ingat apa yang harus dia lakukan. Kalau dia ke sekolah, dia lupa memakai dasi, memakai topi, Anda tidak usah berkali-kali mengatakan topi sudah dipakai, dasi sudah dipakai, botol minum sudah dibawa, agenda sudah ditanda tangan. Sebaiknya Anda foto anak Anda lengkap dengan seragam dan membawa agenda di tangan, kemudian Anda foto sebesar anak Anda, tempelkan itu di depan pintu. Sehingga ketika dia mau ke sekolah, pertanyaannya hanya seperti ini. Do you have freedom to do that? Apakah kamu punya kebebasan untuk melakukan itu? Tanggung jawab berhubungan dengan kebebasan. Jadi ketika kita katakan, kamu sudah selesai, kamu sudah bisa bebas dari tanggung jawabmu ketika kamu sudah melakukan tugas-tugasmu. Jadi sama halnya ketika anak mau pergi tidur. Kita hanya mengatakan, sudah beres semuanya? Artinya sudah sikat gigi, sudah cuci kaki, sudah cuci tangan, sudah berdoa. Jadi tanggung jawab berhubungan dengan kepercayaan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab artinya dia dipercayakan untuk bisa melakukan, mampu melakukan sampai tuntas.